the bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Assalamualaikum teman-teman. Nah, pernah nggak kalian berpikir mengapa sebuah produk yang serupa memiliki harga yang berbeda? Nah, itu salah satu jawabannya ada di biaya produksi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas gimana sih biaya produksi mempengaruhi suatu keputusan perusahaan dan bagaimana strategi perusahaan secara keseluruhan. Penasaran nggak sih apa itu biaya produksi? Jadi biaya produksi itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan juga jasa. Biaya produksi itu mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan juga biaya operasional perusahaan seperti biaya listrik, biaya sewa, dan biaya perawatan mesin. Baik teman-teman, pada bab ini kita akan membahas mengenai biaya produksi. Jadi terdapat beberapa biaya yang dapat muncul ketika suatu perusahaan itu melakukan proses produksi, baik berupa barang maupun jasa. Yang pertama itu ada biaya ekonomi. Biaya ekonomi adalah biaya yang timbul atas penggunaan sumber daya ekonomi pada saat proses produksi. Contohnya itu biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan juga biaya atas modal. Yang kedua itu ada biaya akuntansi. Jadi di biaya akuntansi itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dicatat ke dalam laporan keuangan. Contohnya itu ada biaya listrik, biaya promosi, biaya bahan baku, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada biaya opportunity atau opportunity cost, yaitu nilai peluang yang hilang akibat memilih alternatif lain. Jadi contohnya itu misalkan perusahaan dihadapi pilihan antara membangun atau menyewa suatu gedung. Nah, ketika perusahaan itu memilih untuk membangun gedung, maka biaya atas sewa gedung tersebut menjadi biaya opportunity dari perusahaan tersebut. Yang keempat itu ada biaya tertanam atau sunk cost, yaitu pengeluaran perusahaan yang tidak dapat diperoleh kembali. Contohnya itu seperti ketika perusahaan melakukan riset terhadap produk baru dan ternyata produk itu gagal. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan riset tersebut itulah yang menjadi sunk cost bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan bertambahnya output yang akan diproduksi oleh perusahaan. Contohnya itu ada biaya sewa gedung. Yang keenam itu ada biaya variabel, yaitu biaya yang berubah mengikuti pertambahan jumlah output yang akan diproduksi oleh perusahaan. Contohnya itu biaya bahan baku. Yang ketujuh itu ada biaya marginal, yaitu tambahan biaya ketika perusahaan itu menambah satu unit output. Yang selanjutnya, yang kedelapan itu ada biaya rata-rata. Biaya ini terdiri atas 3 macam. Yang pertama itu ada biaya total rata-rata atau average total cost, yaitu biaya total yang dibagi dengan jumlah outputnya. Selanjutnya yang kedua itu ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, yaitu biaya tetap yang dibagi dengan jumlah output. Yang ketiga itu ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost, yaitu biaya variabel yang dibagi dengan jumlah output. Dalam jangka pendek, perusahaan tidak bisa mengatur faktor produksi secara bebas karena terdapat input yang tetap seperti gedung dan mesin. Oleh karena itu, biaya produksi di jangka ini dapat dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama yaitu adalah produktivitas faktor produksi. Ini bisa menilai apakah sudah maksimal input yang digunakan untuk membuat output. Yang kedua ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost ialah biaya yang tidak berubah walaupun jumlah produksi naik atau turun. Yang kedua ada variable cost atau biaya variabel, yaitu adalah biaya yang dapat berubah tergantung dengan jumlah produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga ada hukum hasil yang menurun atau law of diminishing returns, yang dimana salah satu input ditambah secara terus-menerus dan input lainnya tetap. Oleh karena itu output tambahan yang dihasilkan akan menurun secara terus-menerus. Kenapa FC lurus? Karena FC merupakan biaya tetap, maka tidak terpengaruh oleh jumlah produksi. Berbeda dengan VC yang dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini ada titik minimum AVC. Itu adalah output jumlah tertentu di mana biaya variabel rata-rata per unit paling kecil. Setelah titik ini, biaya rata-rata per unit akan naik lagi karena efisiensi mulai menurun. Ini karena law of diminishing returns mulai berlaku. Nah, di sini juga kenapa sih MC harus sama dengan AVC? Misalnya kamu lagi nyatet pengeluaran per hari atau rata-ratanya. Kalau hari ini kamu keluarin lebih murah dari rata-rata, artinya rata-rata kamu turun. Kalau hari ini kamu keluarin lebih mahal, artinya rata-rata kamu naik. Nah, oleh sebab itu, kalau hari ini pengeluarannya sama dengan rata-rata, artinya rata-rata kamu stabil. Itulah titik minimum. Jangka panjang, semua input dapat diatur secara bebas.
Artinya perusahaan dapat mengatur tenaga kerja, mesin, dan teknologi agar mencapai efisiensi yang maksimal. Adapun aspek yang harus diperhatikan untuk hal ini, yang pertama ada biaya penggunaan modal, yaitu biaya yang digunakan untuk membeli atau menyewa alat produksi. Yang kedua ada pilihan input yang meminimalkan biaya, yaitu kombinasi dari tenaga kerja dan modal yang paling hemat tetapi tetap produktif. Yang ketiga ada harga modal dan tingkat sewa modal, yaitu faktor penting dari perencanaan investasi dan efisiensi dalam jangka panjang karena sebagai penentu strategi. Pada grafik terdapat isokon atau Q1 yang merupakan kombinasi input yang hasilkan output yang sama. Dan terdapat isokos atau garis C yang merupakan kombinasi input dengan total biaya yang sama. Nah, di sini terdapat titik A yaitu titik efisiensi di mana output tercapai dengan biaya seminimum mungkin. Nah, titik A adalah kombinasi input terbaik untuk hasil tertentu dengan biaya serendah mungkin. Disinilah perusahaan akan beroperasi dalam jangka panjang agar efisien secara ekonomi. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke bagian kurva biaya jangka pendek versus jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan mengambil keputusan secara terburu-buru sehingga tidak dapat mengganti seperti mesin atau menambah tenaga kerja secara terburu-buru sehingga biaya produksi yang dikeluarkan tidak efisien. Nah, itu biasa disebut infleksibilitas biaya dalam jangka pendek. Nah, beda hal dengan jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan mengambil keputusan bisa lebih fleksibel seperti mengganti mesin atau bahkan menambah tenaga kerja sehingga biaya produksi yang dikeluarkan lebih efisien. Nah, makanya biasanya rata-rata kurva biaya jangka panjang itu berbentuk U karena ada titik optimal di mana biaya paling minim. Nah, selanjutnya ada skala ekonomis dengan skala disekonomis. Skala ekonomis itu di mana di saat output yang dihasilkan meningkat tetapi biaya per unit turun. Sedangkan sebaliknya, jika itu lebih mahal, maka biasa disebut skala disekonomis. Oke, selanjutnya kita masuk ke produksi dua output atau skop ekonomis dan disekonomis. Nah, bisa teman-teman lihat di sini grafik kurva transformasi. Nah, kalau ini kita masuk ke bagian dunia dua output. Nah, di mana misalkan kita punya dua barang produksi, misalnya traktor dan mobil. Nah, dalam skala input tertentu kita bisa menghasilkan atau mengatur kombinasi outputnya. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh kurva transformasi produk. Nah, dari sini muncul yaitu skop ekonomis di mana kombinasi output lebih efisien. Tapi hati-hati juga buat teman-teman bahwasanya kombinasi output tidak selalu menguntungkan atau tidak selalu efisien. Nah, ini biasanya disebut skop disekonomis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sebab perubahan dinamis pada biaya. Oke, dalam konteks ekonomi ini menuju pada bagaimana jumlah biaya itu berubah ya seiring dengan waktu dan juga dalam kondisi tertentu. Itu juga mengacu baik pada faktor internal yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri dan juga pada faktor eksternal. Nah, di subbab kali ini juga kita akan tertuju pada adanya kurva belajar ya atau learning curve. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan identifikasinya. Nah, di sini untuk penjelasannya kurva belajar merupakan hubungan dari jumlah biaya atau jumlah produksi atau pengalaman dan juga ada biaya per unit itu dari produktivitas tenaga kerja. Nah, untuk lebih mudahnya di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Untuk contohnya, bayangkan kalian memiliki sebuah perusahaan baru ya, yang dimana perusahaan tersebut akan beroperasi besok. Nah, misalkan kalian merekrut tenaga kerja baru. Nah, untuk hari pertama pasti masih banyak kesalahan-kesalahan ya yang dilakukan oleh tenaga kerja tersebut dalam memproduksi suatu produk dalam perusahaan kalian. Nah, itu juga akan biaya produksi yang dikeluarkan masih tinggi dikarenakan adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi tadi. Nah, berbeda ketika perusahaan tersebut sudah berjalan contohnya sudah 5 tahun ya, otomatis tenaga kerja yang dalam perusahaan kalian tersebut sudah berpengalaman. Nah, adanya produktivitas tenaga kerja tersebut memungkinkan akan terjadinya produksi itu efisiensi produksi dalam perusahaan kalian itu ya, dimana akan minim-minim kesalahan dikarenakan tenaga kerjanya sudah berpengalaman ya. Nah, itu juga akan terikat pada biaya produksi yang dikeluarkan itu menurun dikarenakan tadi. Nah, oleh karena itu untuk lebih runcingnya lagi itu dikarenakan kurva belajar ini jumlah produksi atau jumlah produksi meningkat atau pengalaman yang meningkat itu akan mengakibatkan biaya yang dikeluarkan dalam produksi itu menurun. Dikarenakan juga ada efisiensi perusahaan dalam produktivitas tenaga kerja akan memproses itu lebih cepat ya untuk suatu produk unit dalam perusahaan yang kalian bangun itu. Oke, sekarang mari kita beralih ke dalam studi kasus nyata, yaitu pabrik Sariguri Baru 568, sebuah industri tahu berskala kecil yang berada di Bogor. Nah,
kasus ini menarik karena menggunakan metode pendekatan kualitatif dan juga akuntansi biaya praktis untuk meningkatkan profitabilitas usaha kecil. Nah, dalam studi kasus ini menggunakan metode wawancara yang dilakukan bersama pengelola pabrik dan juga observasi secara langsung di lapangan. Nah, tujuannya untuk apa sih? Jadi tujuannya adalah untuk melihat secara detail alokasi biaya produksi dan juga penetapan harga yang mereka pakai. Dari wawancara tadi didapatkan hasil yang menunjukkan 3 komponen biaya terbesar. Yang pertama adalah bahan baku, yaitu kedelai yang menyumbang 60% dari total biaya. Yang kedua adalah tenaga kerja, mulai dari pengolahan hingga ke proses pengepakan yaitu sebesar 25%. Dan yang terakhir adalah biaya overhead atau biaya listrik, biaya sewa dan juga pemeliharaan mesin yang yaitu sebesar 15%. Nah, di sini mereka menggunakan metode job costing, yaitu mencatat biaya produksi per kelompok untuk melihat akurasi maksimal. Nah, berkah dari manajemen biaya yang tepat, Sari Gurih mencatat laba bersih sebesar 9.028.920.000 pada tahun 2023. Nah, angka ini menunjukkan bahwa usaha berskala kecil jika menggunakan kontrol biaya dan juga penetapan harga yang tepat bisa mendatangkan margin yang maksimal. Nah, dalam studi kasus ini juga terdapat 3 rekomendasi langkah strategis. Yang pertama adalah sistem akuntansi real time agar pengeluaran per kelompok bisa langsung terpantau. Yang kedua adalah pelatihan SDM ya, untuk meningkatkan keterampilan operator agar proses untuk mengurangi kesalahan dalam proses produksi. Dan yang terakhir adalah investasi teknologi sederhana, misalnya menggunakan mesin pres kedelai otomatis yang digunakan untuk mengurangi beban tenaga kerja. Nah, dengan implementasi ini, Sari Gurih bukan hanya mempertahankan margin tapi juga meningkatkan daya saing di pasar lokal. Nah, jadi dari studi kasus ini kita belajar bahwa usaha berskala kecil bisa menerapkan biaya akuntansi dan juga biaya produksi untuk meningkatkan keuntungan secara signifikan. Nah, pertanyaan saya, dari rekomendasi yang sudah saya sampaikan tadi, langkah apa yang menurut kalian paling prioritas untuk dijalankan saat ini? Pemaparan yang dapat saya bersama rekan-rekan saya sampaikan, Jika ada kekurangan yang kami lakukan, maka itu bisa menjadi peluang diskusi yang dapat kita lakukan dan bukan untuk kesalahan ya. terakhir terima kasih banyak atas atensi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.